Baik. Adapun hadis dalam masalah bersedekap, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Datang hadis di mana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merinci semua gerak-gerik salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak Rasulullah bertakbir. Dari semenjak kemudian beliau ruku, bagaimana tangan Rasulullah ketika ruku, bagaimana tangan Rasulullah ketika sujud, bagaimana kaki Rasulullah ketika begini, semuanya terperinci. Dan tidak disebutkan dalam riwayat tersebut, dalam rincian, Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika bangkit dari ruku. Iya, ini dalil yang disebutkan oleh para ulama hadis, ya, dari ulama fikih bahwasanya tidak bersedekap ketika bangkit dari ruku. Iya. Namun datang hadis yang lainnya disebutkan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadha yadahu yumna 'ala al-yusra wa qa'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku lihat beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika beliau berdiri. Nah, berdiri dalam salat ada berapa keadaan? Berdiri dalam salat ada dua keadaan. Berdiri ketika takbiratul ihram dan berdiri ketika bangkit dari ruku. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika beliau berdiri. Sehingga difahami oleh para ulama, Rasulullah berdiri dalam dua keadaan, berarti apa? Di dua keadaan inilah Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, disebutkan bahwasannya ketika bangkit dari ruku, ya, semua anggota tubuh itu berada pada tempatnya masing-masing. Iya. Nah sekarang, ya, tempat masing-masing dalam sholat itu begini atau begini. Makanya sebagian ulama mengatakan itu berdiri. Ketika kita berdiri kan kita masih begini. Maka ketika bangkit dari ruku juga begini. Sebagian ulama mengatakan seseorang dikatakan sholat itu ma yuftah bi takbiratul ihram wa yukhtam bis salam. Apa yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Berarti ketika dia takbiratul ihram tangannya di mana? Di sini. Mafhum? Dan ini adalah khilaf dari khilaful faham. Ya, para ulama beda pandangan dalam menyikapi sebuah hadis. Apakah seorang itu bersedekap ataukah tidak bersedekap? Mafhum ya? Dan antum silakan mengamalkan mana yang antum yakini. Mafhum?